Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini kita akan membahas mengenai akhlak berhias. Pertama-tama, pengertian akhlak berhias. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah. Berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Berhias tidak dilarang dalam ajaran Islam, karena itu ia adalah naluri manusiawi. Adapun yang dilarang adalah tabaruj al-jahiliyah, yakni mencangkup segala macam cara yang dapat menimbulkan rangsangan birahi kepada selain suami istri. Kata tabaruj berasal dari kata al-buruj, yakni bangunan benteng ataupun istana yang menjulang tinggi. Jadi, wanita yang bertabaruj adalah wanita yang menampakkan tinggi-tinggi kecantikannya, sebagaimana benteng, istana, ataupun menara yang menjulang tinggi, dan tentu saja untuk menarik perhatian orang-orang yang memandanginya. Selanjutnya ada macam-macam berhias. Yang pertama, jilbab. Salah satu jenis pakaian yang dapat menutupi aurat wanita yaitu jilbab. Jilbab beragam jenisnya. Namun demikian, walaupun banyak ragam dan menjadi hiasan diri dari pemakainya, selain menutup aurat dari atas kepala manusia sampai dengan dada manusia, Allah telah memerintahkan kaum wanita mukmin untuk menutup tempat-tempat yang biasanya terbuka di bagian dada. Selanjutnya ada berhias. Nabi menganjurkan agar wanita berhias. Al-Quran memang tidak merinci jenis-jenis perhiasan. Salah satu yang dipersilahkan para ulama adalah emas dan sutra sebagai pakaian atau perhiasan. Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam suatu hadis bahwa sutra dan emas haram dipakai oleh kaum laki-laki. Ali bin Abi Thalib berkata, "Saya melihat Rasulullah mengambil sutra, lalu beliau meletakkannya di sebelah kanannya, dan emas diletakkan di sebelah kirinya. Kemudian beliau bersabda, 'Kedua hal ini haram bagi laki-laki umatku.'" Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Selanjutnya ada kosmetik. Yang pertama ada kosmetik wajah. Dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan haram sebagai humroh sebagai salah satu perhiasan wajah bagi perempuan. Humroh adalah campuran wangian yang digunakan perempuan untuk mengolesi wajahnya agar indah warnanya. Selain itu, seorang pengantin perempuan di zaman Rasulullah SAW biasanya berhias dengan sufah, yaitu wewangian yang berwarna kuning. Diperbolehkan pula menggunakan celak. Yang selanjutnya ada telapak tangan. Berhias telapak tangan. Salah satu perhiasan tangan perempuan adalah pewarna pada kuku atau hijab. Kebolehan hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW dengan suatu peristiwa. Seorang perempuan yang menyodorkan kitab kepada beliau baginda Nabi, kemudian beliau tidak mengambilnya dan mengatakan, "Aku tidak tahu apakah itu tangan perempuan atau laki-laki." Kemudian perempuan itu menjawab, "Tangan perempuan ya Rasulullah." Sabda Nabi, "Jika engkau seorang perempuan, tentu engkau akan mengubah warna kukumu dengan inai." Hadis riwayat An-Nasai. Yang selanjutnya, berhias menggunakan parfum. Disunahkan menggunakan parfum bagi laki-laki, dan perempuan menggunakan ini kecuali dalam keadaan berihram untuk berhaji ataupun umroh. Yang selanjutnya ada tato. Tato ataupun washn ialah memberi tanda pada muka dan tangan atau sebagian tubuh dengan warna biru dan lukisan. Tato termasuk berhias yang dilarang dalam Islam. Sebagian orang Arab, khususnya kaum wanita, berlebih-lebihan dalam hal ini dengan mentato sebagian besar tubuhnya. Sedangkan pengikut agama lain banyak yang melukis badannya menggunakan simbol agama mereka. Selanjutnya ada menyambung rambut. Berhias dengan menyambung rambut
dinamakan Nabi sebagai suatu bentuk kepalsuan, supaya tampak anggun, dan lain sebagainya. Karena itu, terlarang bagi kaum wanita dan dianggap sebagai tipu muslihat. Selanjutnya yang ketiga ada akhlak berhias. Jika kita ingin berhias, terdapat rambu-rambu agar tidak melanggar syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh dan raut muka adalah karunia Allah sebagai anugerah Allah yang wajib disyukuri dan tidak boleh diingkari dengan menjadikannya sebagai alat untuk berbuat maksiat. Nah, berikut rambu-rambu agar tidak melanggar syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, niat yang lurus. Berhias hanya untuk beribadah kepada Allah yang diprioritaskan sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, bukan untuk menarik hawa nafsu lawan jenis yang bukan sahnya. Yang kedua ada dalam berhias tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama, yaitu yang mengandung najis dan bahan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan hiasan yang mengandung simbol non-muslim. Yang keempat, tidak boleh berlebih-lebihan. Yang kelima, tidak boleh berhias seperti orang jahiliyah. Yang keenam, berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin masing-masing. Berhias bukan untuk berfoya-foya. Yang selanjutnya ada hikmah akhlak berhias. Berhias dapat menunjukkan kepribadian kita tanpa meninggalkan syariat Islam. Berhias memberikan pengaruh positif dalam berbagai aspek kehidupan. Karena berhias diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu pasti direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila hias hanya untuk menarik perhatian orang lain, untuk tergoda dan memuji-muji kita agar kita senang sendiri, maka itu menjadi alat yang maksiat dan haram hukumnya. Lupa akan Allah dan hanya ingin menjadi alat pemuas diri kita. Yang demikian itu adalah haram hukumnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.